Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 7 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keagungannya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Semoga video ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya semua makhluk hidup dan alam semesta. Hari kiamat wajib diimani oleh umat Islam, karena merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Namun dalam Al-Quran surat Al-Qaryah sudah menjelaskan bagaimana hari kiamat terjadi. Surat Al-Qaryah memiliki arti peristiwa yang menggentarkan seluruh alam semesta. Namun dalam pembahasan kali ini bagaimana dahsyatnya kejadian serta apa yang akan dihadapi manusia ketika kejadian tersebut. Hal itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qaryah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qaryah ayat 1-5. Hari itu, tidak ada satupun planet yang tersisa, semuanya hancur, termasuk bumi tempat kita tinggal. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari akhir, atau hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dikatakan dalam kitab suci Al-Quran, bahwa dunia beserta isinya akan hancur saat sangkakala ditiupkan. Tidak ada yang dapat menghindari peristiwa tersebut. Seluruh alam semesta akan binasa sehingga tak ada satupun tempat untuk bernaung. Namun, tak ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan sekitar ketika terjadinya kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 57-58 yang artinya hari kiamat yang dekat makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Quran surat An-Najm ayat 57. Meskipun kita mengetahui bahwa semuanya akan lenyap, namun ternyata ada pula makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur atas izinnya. Lantas, apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama, agar tidak salah paham ya guys. Berikut ulasannya. 1. Arsy atau singgasana Allah. Arsy merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diciptakan, dan tidak akan hancur pada hari kiamat. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 74-75 yang artinya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, dan telah memberikan tempat ini, surga, kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau, Muhammad, akan melihat malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Az-Zumar ayat 74-75. Maksud dari ayat ini ialah, tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal. Tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. 2. Kursi milik Allah. Allah juga telah menyebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Lauhul Mahfudz. Lauhul Mahfudz merupakan sebuah kitab tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain Lauhul Mahfudz dalam Al-Quran yaitu Ummu Alkitab. Sebagaimana yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Naml ayat 75 yang artinya, "Tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surat An-Naml ayat 75. 4. Kalam atau pena. Kalam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat seluruh takdir. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Kalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Tulislah.' Kemudian Al-Kalam berkata, 'Wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis?' Kemudian Allah berfirman, 'Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat.'" Hadis Abu Dawud, Sahih. 5. Surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hancur pada hari kiamat, yakni surga dan neraka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Hal itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 106-108 yang artinya, "Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain." Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat tersebut ialah, tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. 6. Ujung tulang ekor manusia. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Ujung tulang ekor manusia tidak akan hancur sebab dari bagian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita nantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur, dimakan tanah, kecuali satu tulang yaitu tulang ekor, darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. 7. Ruh. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur, atau binasa saat sangkakala ditiupkan. Karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya, dan meninggal, dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Ruh orang-orang beriman ditempatkan pada tempat yang tinggi, sementara ruh orang-orang kafir, dan munafik diletakkan di tempat paling dasar di perut bumi. Demikianlah pembahasan kita mengenai 7 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur pada hari kiamat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.